Halo teman-teman, welcome to Pak Komis Insight. Bareng aku Zahira Dan aku Dika. Nah, di episode perdana kita hari ini kita bakal ngobrol soal aksi demonstrasi mahasiswa yang sempat ramai beberapa waktu lalu. Aksi tersebut juga dipicu nih dari berbagai isu, mulai dari isu kebijakan pemerintah, isu ekonomi, hingga isu yang hangat dibahas nih dari mahasiswa maupun masyarakat. Nah, sebelum kita mulai pembahasannya ya, bakal lebih menarik kalau misalnya kita mendengarkan langsung pandangan dari narasumber yang ikut turun dalam demo tersebut. Betul sekali tuh. Oleh karena itu, di episode perdana ini kita setelah mengundang narasumber yang ingin berbagi pengalamannya dari sudut pandangnya. Sudah hadir bersama kita Kak Ramdhani selaku Ketua BEM Fakombis. Halo. Halo juga. Kak Ramdhani, apa kabar? Alhamdulillah baik. Oke, sebelum masuk ke topik yang lebih serius nih, aku penasaran waktu pertama kali Kak Ramdhani kepilih jadi Ketua BEM Fakombis. Apa sih yang langsung terlintas di pikiran kakak? Oke, sebenarnya terima kasih kepada Zahira sama Dika karena sudah mengundang saya di podcast kali ini. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, apa yang pertama kali terlintas, tentu saya langsung terlintas akan tanggung jawab saya sebagai Gubernur BEM ataupun Ketua BEM Fakultas Komunikasi dan Bisnis ini. Karena apa? Amanah kepemimpinan ini memang harus dijalankan dengan sebaik mungkin gitu. Karena di akhir nanti akan dimintai laporan pertanggungjawaban. Apakah selama saya menjabat nanti itu membawa perubahan yang signifikan? Artinya apa? Mengembangkan apa yang sudah jadi baik dari periode sebelumnya dan meninggalkan apa yang kurang baiknya lah gitu. Itu menjadi satu tantangan yang terlintas di dalam pikiran saya gitu. Apalagi amanah kepemimpinan ini memang harus dijalankan dengan penuh dedikasi dan tanggung jawab begitu. Kita mau tahu nih Kak, setelah kakak menjabat jadi Ketua BEM Fakombis nih, itu sesuai ekspektasi atau tidak sih? Atau justru lebih menantang? Oke. Kalau dibilang sesuai ekspektasi, memang betul. Karena sebelum saya maju di dalam kontestasi tersebut, saya sudah menyiapkan diri nih. Saya percaya dengan kapasitas dan kapabilitas saya untuk mengarungi amanah kepemimpinan ini. Dan saya juga sudah berekspektasi kalau misalnya nantinya kalah gitu. Karena saya tidak mengandalkan jabatan lah. Tapi emang murni daripada niat untuk berkontribusi di dalam kebermanfaatan. Adapun tantangannya setelah menjabat itu memang ada. Karena apa? Saya juga harus bisa menjadi seorang role model gitu. Harus bisa menjadi contoh daripada anggota-anggota saya nantinya, entah itu dari segi time manajemennya, daripada saya berpikir kritisnya, cara saya berkomunikasi, cara saya menyelesaikan masalah, itu saya harus paham terkait kondisi tersebut. Itu sih yang menjadi tantangan mendasar ketika saya terpilih menjadi ketua BEM ini, begitu. Berarti memang nggak mudah ya Kak, apalagi masalah tanggung jawabnya itu. Betul. Kalau ngomongin tanggung jawab nih, kan terlihat dari aksi demonstrasi kemarin yang terjadi beberapa waktu lalu. Kalau boleh tahu nih Kak, kan kakak juga ikut terlibat ya dalam aksi demonstrasi tersebut. Betul. Boleh diceritain nggak sih? Karena ini yang bakal jadi pembahasan kita hari ini. Iya. Kak Ramdhani boleh dong cerita waktu itu apa yang membuat kakak merasa ikut turun langsung dalam demo tersebut. Perlu ikut gitu. Oke, baik. Jadi saya merasakan bahwa harus memiliki kesadaran sih, itu yang paling penting. Kesadaran bila mana kita sebagai statusnya sebagai mahasiswa juga sebagai warga negara Indonesia yang baik. Maka bila mana ada terjadi ketidakadilan, maka kita harus bereaksi terhadap ketidakadilan tersebut. Dan cara saya pada saat itu melakukan aksi demonstrasi ataupun turun ke jalan. Nah, balik lagi tentang kesadaran tersebut, kita sebagai mahasiswa itu memiliki peran ataupun tanggung jawab di dalam apa? Sebagai mahasiswa itu harus sebagai agent of change, sebagai agen perubahan gitu. Mahasiswa harus membawa perubahan positif, entah di lingkungan internal kampus maupun di eksternal, yaitu untuk khalayak masyarakat. Lalu yang kedua, mahasiswa juga berperan sebagai social control. Artinya, mahasiswa harus mengkritisi, juga mengawasi nih bila mana ada suatu kondisi di dalam masyarakat yang jauh daripada nilai-nilai keadilan. Nah, jadi saya merasakan bahwa saya harus turun untuk aksi tersebut begitu. Itu sih.
Kalau melihat dari banyak isu yang dibahas saat itu, apa sih yang paling mendorong kakak untuk ikut turun dan menyampaikan aspirasi tersebut? Nah, kalau dibilang apa yang paling mendorong, tentu kita sebelum melakukan aksi itu ada rangkaian proses nih yang harus dijalankan terlebih dahulu. Kita membuat kajian dulu. Yang pertama kita membuat kajian terkait isu-isu yang terjadi di masyarakat per hari ini. Lalu setelah membuat kajian, kami mengadakan konsolidasi, yang mana konsolidasi ini itu adalah untuk mengerucutkan daripada poin-poin yang nantinya kita suarakan. Tentu dengan apa? Dengan data dan fakta. Lalu yang ketiga baru kita melakukan aksi tersebut gitu. Jadi aksi tersebut itu melalui proses ataupun mekanisme yang sesuai prosedur yang bisa dipertanggungjawabkan dengan data dan fakta begitu. Berarti waktu turun aksi itu emang udah punya alasan yang kuat ya Kak, bukan cuma FOMO doang karena ramai gitu, jadi ikut-ikutan. Apalagi sekarang nih, informasi soal isu publik cepet banget nyebarnya lewat sosial media. Menurut Kak Ramdhani sendiri nih, itu bikin mahasiswa makin peduli atau justru banyak yang cuma ikut arus? Oke, bagus sekali pertanyaannya. Tadi seperti saya sudah mention di awal bahwa mahasiswa itu harus memiliki kesadaran terlebih dahulu. Nah, kita sebagai mahasiswa ini harus apa sih? Apalagi kita nih, mohon maaf ya, sebagai mahasiswa yang KIP lah gitu. Jadi kita harus lebih peka terhadap apa yang sudah menjadi keresahan per hari ini di negara kita gitu. Maka kita memiliki tanggung jawab moral untuk mengawal dan mengawasi tersebut gitu. Adapun pertanyaan tadi, sebagai mahasiswa kita harus berpikir secara komprehensif dan menilai secara objektif gitu. Jangan sampai kita terbawa arus akan informasi yang kurang valid, terbawa arus akan informasi yang tidak sesuai dengan kenyataannya, yang kita sebut sebagai informasi hoax gitu. Maka kita harus nih memilah dan memilih daripada informasi tersebut. Nah, begitu sih. Pertama adalah kesadaran tersebut. Gitu. Berarti peran BEM sekarang juga cukup menantang ya Kak, di era adanya medsos sama orang yang suka ikut arus aja gitu. Nah, itu betul sekali. Berarti BEM sekarang memang punya peran sebagai penghubung antara mahasiswa dengan isu-isu yang lagi berkembang ya Kak? Betul sekali, karena BEM ini itu sebagai eksekutif lah, sebagai pelaksana gitu. Artinya apa? Bila mana ada terjadi keresahan, entah itu di internal kampus maupun di eksternal yang ada di masyarakat, kita yang harus turun langsung gitu. Karena itu sudah menjadi tanggung jawab daripada BEM itu sendiri. Dan kita harus pahami bersama nih, ini bukan hanya tanggung jawab BEM saja, tetapi ini tanggung jawab seluruh mahasiswa dan seluruh masyarakat bila mana ada ketidakadilan yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip yang ada di Pancasila gitu, di sila kelima nih, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu poinnya. Oke, kalau dari Kak Ramdhani sendiri nih, setelah ikut aksi kemarin, ada nggak sih pelajaran yang paling berkesan? Oke, tentu banyak sekali pelajaran maupun pembelajaran yang paling berkesan setelah mengikuti aksi tersebut begitu. Apalagi kita sebagai statusnya mahasiswa, balik lagi sebagai mahasiswa. Jadi kita menyuarakan pendapat itu harus benar-benar sesuai dengan kejadian yang realnya gitu. Kita turun aksi tersebut karena ada tanggung jawab itu sendiri, tanggung jawab moral yang memang harus kita terus gaungkan gitu demi kepentingan bersama, apalagi kepentingan rakyat Indonesia begitu. Jangan sampai kita turun aksi itu ditunggangi. Nah, sekalian juga kita akan mempertegas kembali nih bahwa aksi kami dari Universitas Saintek Muhammadiyah kemarin itu murni daripada kepentingan rakyat, tidak ditunggangi oleh pihak manapun, begitu. Wah, menarik sih. Kadang semangat kita tuh sebagai mahasiswa tuh tinggi di awal gitu, tapi lama kelamaan tuh hilang. Betul. Nah, untuk menjaga daripada semangat tersebut itu terbalik lagi terkait kesadaran tersebut. Jika kita merasa sadar akan adanya ketidakadilan, jika kita sadar akan adanya situasi yang tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, maka kita tidak boleh acuh begitu, tidak boleh abai dengan kejadian tersebut. Rasa rasa lelah, rasa patah semangat itu pasti ada, tetapi jangan sampai itu yang menjadi dominannya gitu.
api perjuangan kita, api semangat kita itu harus lebih besar daripada rasa tersebut, begitu. Tentu untuk daripada karakter tersebut itu bisa kita dapatkan dengan lingkungan yang sehat pula gitu. Masuk juga tadi terkait FOMO lah, tentang apa lagi tadi, penyebaran isu dan lain-lain, itu bisa kita hempaskan, bisa kita hilangkan bila mana kita hidup di lingkungan yang benar-benar sehat, begitu sih. Berarti yang jadi tantangan sekarang tuh bagaimana supaya kepedulian itu tetap konsisten ya Kak? Betul. Karena kalau mahasiswa aja nggak peduli kan, nanti siapa lagi yang bakal ngawal isu yang dekat sama masyarakat. Tapi kalau dipikir-pikir ya Kak, aksi kemarin tuh jadi bukti juga kalau mahasiswa masih peduli sama isu yang terjadi. Dan aksi yang kemarin itu ada nggak sih hal yang bikin Kak Ramdhani lebih optimis sama mahasiswa sekarang? Oke, baik. Tentang optimisme tersebut memang kita harus jaga bersama-sama begitu. Jangan sampai yang memiliki kesadaran hanya di dalam BEM saja nih. Mahasiswanya juga harus memiliki kesadaran yang sama terkait permasalahan tersebut. Dan ditanya tentang optimisme, saya optimis karena saya pribadi alhamdulillah gitu masih menjaga integritas pribadi saya untuk terus menyuarakan daripada hak-hak rakyat, hak-hak mahasiswa lah gitu. Dan saya juga memberikan afirmasi positif lah kepada mahasiswa lainnya gitu. Tinggal bagaimana respons daripada mahasiswa tersebut, apakah respon tersebut sama dengan saya pribadi gitu, mengarah kepada hal positif. Nah itu kita harus sama-sama begitu untuk menciptakan apa yang kita inginkan bersama-sama terkait keadilan itu begitu. Bener banget itu Kak, soalnya tuh sekarang tantangan mahasiswa juga semakin beragam, bukan cuma soal isu sosial dan politik. Kita tuh juga sering merasa kewalahan karena informasi di sosial media terus berdatangan. Belum lagi kalau ada FOMO ataupun tekanan mental. Oke, baik. Terkait FOMO tadi ya, kita kan sudah dimention di awal bahwa sebelum kami melakukan aksi tersebut itu melalui rangkaian proses daripada kajian, konsolidasi, baru kita turun aksi begitu. Adapun poin-poin tuntutan yang kami paparkan kemarin itu ada 4 nih di aksi tersebut. Yang pertama itu stop pemborosan APBN, itu poin pertama. Lalu yang kedua adalah hentikan program makanan bergizi gratis juga Koperasi Desa Merah Putih secara sementara. Nah, kan ini udah jelas nih bahwa anak sekolah sekarang pada libur nih. Nah, ini menjadikan momentum yang tepat nih untuk evaluasi total terkait MBG tersebut. Lalu yang ketiga tentang RUU Polri gitu. Yang keempat, Presiden Prabowo itu berhenti mengelak dan mengakui kesalahannya gitu. Kalau kita bedah satu-satu nih daripada poin kita tuntut yang kemarin gitu, yang by data tentunya. Yang pertama itu tentang MBG gitu. Kita harus sama-sama paham nih bahwa program pemerintah memang bagus lah gitu. Untuk yang pertama tadi menurunkan angka stunting, memperbaiki gizi anak, juga menurunkan pengangguran gitu, menggantikan pekerjaan UMKM dengan adanya MBG ini. Nah ini harus benar-benar dievaluasi secara total. Dan yang kami sangat sayangkan adalah Pak Dadan Hindayana selaku kepala BGN itu sendiri malah melakukan korupsi. Kan ini sangat di luar nalar sekali gitu. Di tengah Presiden Prabowo yang sangat menggaung-gaungkan, yang sangat menganak-emaskan program ini gitu. MBG ini sangat baik segala macam. Tetapi lingkaran terdekatnya sendiri masih melakukan tindak pidana korupsi. Ini kan sangat kacau lah di dalam tata kelola daripada MBG ini. Ada statement dari Bapak Presiden Prabowo juga yang bilang begini bahwa koruptor akan saya kejar sampai ke Antartika. Jangan jauh-jauh dulu ke Antartika dah. Di lingkaran Bapak Presiden sendiri yang Bapak bangga-banggakan itu melakukan tindak pidana korupsi yang sangat besar anggarannya. Ini sangat biadab saya katakan. Yang harusnya anggaran tersebut memang untuk kemaslahatan rakyat, kesejahteraan rakyat, tetapi hanya dinikmati oleh segelintir orang. Dan yang saya tidak habis pikir bahwa Pak Dadan ini diberikan bintang penghargaan gitu sebelum melakukan MBG ini gitu. Sebelum MBG dijalankan dia sudah diberikan bintang Mahaputra gitu. Kan harusnya penghargaan itu sesudah program ini dijalankan dengan sebaiknya. Tapi ini malah
duluan, awal. dikasih duluan. Kan sudah Tapi ternyata sangat kacau nyatanya lah. malah melakukan pidana Korupsi itu sih yang menjadi kritis kita terhadap pemerintah per hari ini terkait MBG itu. Lalu yang kedua ada Koperasi Desa Merah Putih. Sekarang kita melihat bahwa Koperasi Desa Merah Putih ini memang bagus pada awalnya kan. Cita-cita presiden baguslah terkait Koperasi Desa Merah Putih ini. Tetapi sebelum Koperasi Desa Merah Putih ini berjalan sudah ada 5 korban yang korban meninggal dunia ketika mengikuti daripada latihan militer. Balik lagi, ini sangat ngaco begitu. Koperasi Merah Putih malah didekatkan dengan pendekatan militer kan, tidak apple to apple lah, tidak nyambung gitu. Yang harusnya daripada manajer Koperasi Merah Putih ini belajar tentang neraca, tentang manajemen keuangan, tentang laba rugi, laba untung segala macam. Tapi ini kenapa pendekatannya harus militer gitu? Kan ini sudah gak make sense lah bagi kita sebagai mahasiswa gitu, sebagai masyarakat juga. Ini sangat disayangkan, program belum berjalan tapi sudah menimbulkan korban jiwa. Lalu yang kedua terkait Kopdes ini, masa ada koperasi itu tempatnya tidak strategis di tengah sawah, di tengah hutan itu ada. Jadi mau bagaimana gitu? Sangat kacau sekali memang dari pengadaan ini. Justru korelasinya nih, Wapres Gibran juga pada waktu itu mengatakan bahwa akan ada 19 juta lapangan pekerjaan. Pekerjaan yang mana? Toh MBG dikelola oleh apa? Oleh DPR. MBG dikelola oleh apa? Oleh kepolisian. Betul. Kopdes dikelola oleh apa? Oleh TNI. Ini apa sih maksudnya gitu? Apakah 19 juta lapangan pekerjaan itu benar-benar untuk rakyat atau untuk kepentingan-kepentingan seperti dua instansi ini? Iya. Ini yang menjadi pertanyaan besar gitu. Lalu yang ketiga itu ada tentang RUU Polri ya. Saya bacakan nih pasal 28A ayat 2 RUU Polri mengatakan bahwa anggota Polri dapat mengisi jabatan di luar organisasi Polri sepanjang memiliki keterkaitan dengan fungsi kepolisian. Artinya Polri bisa merambat ataupun bisa masuk ke dalam ranah-ranah sipil nih. Lagi-lagi RUU Polri ini bukan menguntungkan daripada rakyat, tapi balik lagi kepada institusi Polri tersebut. Sebelumnya di Agustus kemarin itu kami demo juga gitu terkait RUU TNI. Terkait ada keistimewaan lebih ya yang diberikan oleh negara kepada dua institusi ini. Sehingga sangat minor sekali nih Bapak Presiden menginginkan pengurangan pengangguran gitu. Wapres Gibran juga bilang bahwa akan ada 19 juta lapangan pekerjaan. Toh ini lapangan pekerjaan Kopdes sama MBG ini malah kepada dua institusi ini sama DPR. Lah, inilah yang menjadi ketimpangan yang terasa sangat jelas gitu di negara per hari ini. Lalu yang keempat terkait apa? Terkait negara ataupun Presiden Prabowo berhenti mengelak dan mengakui kesalahannya gitu. Terkait hari ini bahwa Presiden Prabowo bukan malah memberikan statement dengan solusi begitu, tetapi malah mengelak. Kan ini kacau gitu komunikasi dari seorang presiden seperti ini. Itu sih keempat poin tuntutan itu yang kami berikan pada waktu demo kemarin. Oke, setuju banget sih Kak, masalah tuntutan-tuntutan yang harusnya kita tegakkan sama-sama gitu. Betul sekali, keadilan yang harus kita sekali. tegakkan bersama. Satu lagi nih untuk memperkuat daripada poin-poin ini, Bapak Presiden Prabowo sendiri bilang bahwa dia akan memberikan 10 triliun kepada menteri, padahal menteri tersebut mintanya cuma 5 nih. Sedangkan ketika guru ingin meminta untuk perbaikan gaji, Presiden Prabowo bilang apa? Anggaran kita bocor, anggaran kita pergi keluar. Kan ini apa sih maksudnya gitu? Kacau sekali. Coba alokasi daripada dana APBN, daripada dana negara ini benar-benar untuk kepentingan rakyat, kepentingan guru. Guru ini sangat berjasa bagi kita gitu. Sangat berjasa sekali. Kita bisa berkompeten dengan adanya guru. Sedangkan ketika guru meminta daripada perbaikan gaji begitu untuk kehidupan yang layak tentunya, tapi tidak diberikan dengan alasan anggaran bocor. Sedangkan waktu menterinya minta 5 T, dia bakal ngasih 10 T. Kan kacau sekali nih.
Apalagi buat guru honorer ya. Nah, itu sih yang Itu yang gajinya kita masih juga nggak perjuangkan, masuk yang akal. kita perjuangkan begitu. Nah, Kak Ramdhani nih sebagai penutup nih ya, atau closing statement. Apa sih pesan singkat yang ingin Kak Ramdhani sampaikan kepada seluruh mahasiswa yang sedang menonton? Baik. Terima kasih sebelumnya ya. Di closing statement ini saya akan menyampaikan bahwa ada salah satu adagium hukum yang berbunyi fiat justitia ruat caelum. Hendaklah keadilan ditegakkan meskipun langit akan runtuh. Artinya apa? Seberkecamuk apapun masalah, segenting apapun keadaan, keadilan itu harus ditegakkan sebenar-benarnya. Dan yang harus bisa menegakkan keadilan itu kalau bukan kita, lantas siapa lagi? Apalagi kita sebagai mahasiswa yang notabene saya pribadi sebagai mahasiswa KIP kuliah gitu, saya memiliki tanggung jawab moral untuk sama-sama berjuang di dalam penegakan keadilan tersebut. Dan kita harus sama-sama paham bahwa amanat konstitusi kita di pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 dijelaskan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya itu dikuasai oleh negara dan digunakan sebaik-baiknya untuk kemakmuran rakyat. Tapi per hari ini, apakah keadilan sosial itu sudah terlaksana? Itu masih menjadi tanda tanya besar. Apakah ketimpangan masih terasa per hari ini? Itu juga menjadi tanda tanya besar. Ayolah kita sama-sama menegakkan keadilan di negara kita tercinta begitu. Itu sih pesan yang saya sampaikan. Luar biasa sekali obrolan kita hari ini. Jadi buat mahasiswa yang sedang menonton, ingat kata Kak Ramdhani, mau bersekecimuk apapun dunia ini, kita harus tetap menegakkan keadilan. Keadilan, betul. Dari rakyat untuk rakyat. Bagus sekali. Oke, terima kasih banyak Kak Ramdhani sudah Sama-sama. meluangkan waktunya di Pakombis Insight. Ya. Terima kasih juga. Terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah menonton. Jangan lupa like, comment, Dan and subscribe. Aku Jahira. Dan aku Andika. Kami pamit undur diri. Sampai Sampai jumpa jumpa di di episode Pakombis Insight berikutnya. Dadah. Dadah. Oke, terima kasih ya. Terima kasih.